Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jaringan komunikasi harmonis antar mengajar itu sendiri. Dengan belajar, suatu pembelajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil dengan baik manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu menumbuhkan kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama terlibat dalam proses belajar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan pertama yaitu kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Taksonomi Merrill bahwa domain taksonomi Bloom yang terdiri atas 6 tingkatan untuk mengukur kemampuan siswa. Taksonomi lain yang tidak kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar, silabus, dokumen yang memuat 7 pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan tingkat kelas. Yang pertama, buku teks buku yang berisi materi pelajaran yang diatur sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Modul pembelajaran bahan ajar yang menjelaskan konsep dan prinsip yang ingin diajarkan dengan cara interaktif dan menarik. Kurikulum yang menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran, metode pembelajaran dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan tingkat kelas. Silabus merupakan pedoman bagi guru dalam menjalankan pembelajaran di kelas. Perangkat penilaian untuk anak SD harus dirancang dengan cermat agar sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan mereka. Berikut adalah beberapa jenis perangkat penilaian yang umum digunakan untuk anak SD. Yang pertama, penilaian pengetahuan, tes tertulis, soal pilihan ganda, dan mengukur pemahaman konsep dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan. Soal benar salah, meriksa pemahaman konsep dasar dengan pilihan jawaban benar atau salah. Soal uraian meminta siswa untuk menjelaskan konsep atau menjawab pertanyaan dengan kalimat lengkap. Program pengembangan karakter merupakan upaya terencana untuk membantu siswa membangun karakter positif yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam program pengembangan karakter. Yang pertama, tujuan dan sasaran. Tujuan umum untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berintegritas, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam masyarakat. Program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran adalah dua program penting dalam sistem pendidikan yang membantu siswa mencapai potensi optimal mereka. Program remedial tujuan pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran atau mencapai kompetensi dasar. Sasaran siswa yang memiliki kemampuan belajar di bawah rata-rata dan memerlukan bimbingan khusus untuk mengatasi kesulitan belajar. Evaluasi dan review kurikulum. Tujuan evaluasi dan review kurikulum menilai referensi apakah kurikulum masih relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan teknologi melalui efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Menilai kualitas apakah kurikulum memiliki kualitas yang baik, yaitu bersifat akurat, jelas, dan mudah dimengerti, menarik, dan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif.